Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Al-Mubarakfuri, Safi Rahman Mubarakfuri, dan kita masuk pada tahapan pertama dari perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Artinya ada tugas berat di pundak Rasul untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Pertama, yang disebut dengan dakwah sirriyah, dakwah yang tidak terang-terangan. Artinya dakwah dalam bahasa kitanya mungkin door to door lah gitu. Jadi hanya menyampaikan kepada orang-orang yang dekat beliau seperti keluarganya atau teman-teman beliau. Baru bahas bersin tadi. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslihu. Jadi yang kedua ada namanya dakwah sirriyah. Yang pertama dakwah sirriyah dan yang kedua dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah itu ya namanya sirriyah. Sirriyah itu artinya kan sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu. Artinya masih tenang-tenang saja orang-orang musyrik Arab itu terhadap Nabi. Karena Nabi hanya berbisik-bisik kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan teman-teman yang dekat dengan beliau saja. Dan itu dijalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Jadi dakwah sirriyah secara rahasia ini dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Dan di sana yang kedua ada namanya dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan. Itulah mulai banyak penentangan. Karena sudah mulai terang-terangan, otomatis banyak penentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Di sini kata pengarang, tahapan dakwah sirriyah secara rahasia selama 3 tahun. Sebagaimana diketahui, kota Mekah ini merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu terpusat kepada Mekah. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan melakukan perubahan di kota Mekah ini,
akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh dari daerah Mekah. Karenanya dakwah membutuhkan tekad yang kuat, yang tidak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpanya. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu memulai dakwah secara sirriyah agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing kemarahan mereka. Jadi begini maksudnya. Pada dasarnya sebenarnya Mekah sendiri dan juga daerah Hijaz itu Mekah Madinah dan sekitarnya, itu pada awalnya mereka itu agamanya tauhid sebenarnya, karena mengacu kepada agama Ibrahim. Makanya bekas-bekas agama Ibrahim itu kan masih ada, seperti haji, umroh dan yang lainnya, walaupun sudah banyak perubahan. Bahkan yang lebih parah dirubah pula dari ibadah tauhid menjadi ibadah syirik. Sampai ketika masa di mana kabilah Jurhum yang ketika itu masih mempertahankan akidah tauhid ajaran Nabi Allah Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Ismail, kan kabilahnya namanya Jurhum. Lah ada kabilah di luar Jurhum itu namanya Khuza'ah. Lah Khuza'ah ini kemudian menyerbu Jurhum. Rupanya Jurhum kalah. Sempat Jurhum itu karena tahu bahwa mereka kalah, makanya mereka timbun sumur Zam-Zam. Sengaja ditimbun, jangan sampai dikuasai oleh Khuza'ah. Sampai air Zam-Zam ini kan lama ditemukan, baru di zaman kakeknya Rasul baru ditemukan, Abdul Muthalib, karena bermimpi. Jadi ketika kemudian Khuza'ah berkuasa di Mekah dan suku Jurhum kemudian sudah tidak ada, lah di antara pemimpin-pemimpin Jurhum itu ada namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Itulah pemimpin Jurhum yang sangat populer. Kenapa sangat populer? Kan pemimpin Jurhum itu banyak. Salah satunya saja adalah Amr ibn Luhai. Karena Amr ibn Luhai ini selain daripada orang kaya, dia dermawan orangnya. Jadi baik sekali kepada masyarakat Arab, sehingga sangat dimuliakan, dihargai oleh penduduk Arab kala itu. Lah satu hari Amr ibn Khuzai ini melakukan safar ke Syam, dan kita tahu Syam itu kan daerah para nabi. Palestina dan sekitarnya itu kan daerah para nabi, nabi-nabi Bani Israel. Kemudian sebelum pulang, Amr ibn Luhai ini mampir di sebuah perkampungan atau daerah. Lah di situ perkampungan itu semua menyembah berhala. Tertariklah Amr ibn Jurhum itu untuk melihat-lihat dan mempelajari kenapa kemudian daerah situ kok mereka menyembah berhala, seolah-olah sesembahan mereka jauh lebih baik dibandingkan yang selama ini diyakini oleh Amr ibn Luhai dan juga suku Khuza'ah. Sampai akhirnya terpengaruh. Lah ketika kemudian dia memandang ada satu berhala, kemudian dia tanya, ini berhala apa? Maka orang-orang di Syam mengatakan itu namanya Hubal. Dan berhala Hubal ini adalah Tuhan yang bisa menurunkan hujan. Jadi Amr ibn Luhai terpikir, karena di Mekah ini gersang, memang butuh kepada pengairan, butuh kepada hujan. Akhirnya tertarik untuk membawa Hubal dari Syam itu ke Mekah. Lah itulah berhala pertama yang ada di Mekah, namanya Hubal, yang bawa Amr ibn Luhai. Sebelumnya orang Arab tidak kenal berhala, mereka beragama Ibrahim. Jadi berhala Hubal inilah yang kemudian ditenggerkan di Ka'bah oleh Amr ibn Luhai. Mulailah kemudian Amr ibn Luhai ini mengajak manusia untuk menyembah Hubal ini.
Akhirnya sedikit demi sedikit berjalannya waktu, lama-lama penduduk Arab terpengaruh dengan ajakan Amr ibn Luhai. Lambat laun maka seluruh penduduk Arab menjadi penyembah berhala. Makanya Nabi SAW bersabda tentang Amr ibn Luhai ini. Apa kata Nabi SAW? Bahwa aku melihat Amr ibn Luhai ini berada di gelombang api neraka. Kemudian usus-usus perutnya terburai. Kemudian Rasul berikan alasan karena dia awal man ghayyara millata Ibrahim, karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim, yang tadinya agama tauhid menjadi agama berhala. Lah, berhala yang pertama namanya Hubal. Baru kemudian muncul berhala-berhala yang lainnya yang ma'ruf dalam sejarah. Ada namanya patung Manat, ada namanya patung Lata, kemudian Uzza, kemudian Saif, kemudian Nailah, macam-macam. Termasuk nama-nama berhala di zaman kaum Nuh juga ada dan diletakkan di negeri Arab oleh Amr ibn Luhai. Jadi Amr ibn Luhai ini dimimpikan oleh setan, mimpinya kan, supaya dia menggali situs berhala-berhala yang terdampar di Jeddah. Karena ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, jadi berhala-berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu kan terkena banjir. Akhirnya kemudian sampailah berhala-berhala di zaman Nabi Nuh itu tertimbun di Jeddah, ke bawah banjir. Lah oleh syaitan diilhamkan kepada Amr ibn Luhai itu digali situsnya dan berhasil. Akhirnya kemudian mendapatilah berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nuh sampai di zaman Amr ibn Luhai. Makin banyak lagi berhala. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, entah berapa ratus dan berapa ribu berhala akhirnya diproduksi besar-besaran dan seluruh orang-orang Arab menjadi jahiliyah. Menjadi jahiliyah karena mereka tertutup akal mereka dari menyembah Allah. Bukan jahiliyah di sini mereka tak pandai dagang, mereka pandai dagang. Maksudnya kejahilian dalam agama. Mereka menyembah berhala. Lah karena permulaannya dari Mekah, kan Amr ibn Luhai itu kan ketika meletakkan Hubal itu kan di Mekah, di Ka'bah. Bahkan ketika Khalid ibn Walid saja menghancurkan patung di sekitar Ka'bah itu jumlahnya hampir 350 lebih yang bertengger di sekitar Ka'bah. Dan itulah berhala-berhala yang paling dianggap suci. Makanya Mekah itu menjadi pusat agama berhala di zaman itu. Ini pula yang menjadikan kesulitan Nabi SAW untuk merubah warga Mekah kan itu, karena pusatnya di situ masalahnya. Kalau pusatnya di luar sih masih mending lah. Ini kan pusatnya di situ. Jadi Rasul itu berdakwah di pusat sesembahan, di mana orang-orang dari mana-mana datang ke Mekah itu untuk menyembah berhala yang ada di Mekah. Itu yang menjadikan kesulitan Nabi mendakwahkan dakwah tauhid di permulaan wahyu itu. Dari silah maka Rasul berinisiatif. Kalau langsung terang-terangan dalam berdakwah pasti kacau. Karena berdakwah di pusat penyembah berhala masalahnya. Maka Nabi berinisiatif untuk berdakwah secara sirriyah dulu. Dan itu kebijaksanaan Nabi. Jadi kecerdasan Nabi SAW dalam berdakwah tidak langsung frontal, tidak langsung terang-terangan mengatakan ini syirik, ini enggak. Mulai dari keluarga dekatnya dulu. Maka yang pertama kali beriman ya Khadijah, nanti disebutkan ya kan. Kemudian juga budaknya Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian sahabat yang paling dekat Abu Bakar. Ya, nanti dijelaskan di sini. Intinya kenapa kemudian Nabi SAW memilih dakwah sirriyah, karena alasan tadi, alasan keamanan, supaya tidak membuat gaduh dan supaya tidak dakwahnya itu lancar, tidak terhalangi. Selama 3 tahun Nabi SAW berdakwah sirriyah. Kemudian kata beliau, angkatan pertama di sini merupakan hal yang wajar
bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang ada hubungan dekat dengan beliau, keluarga serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam, mendakwai setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau, dan juga beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan juga kebaikan. Sedang mereka mengenal beliau sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalehan. Hasilnya banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan kebesaran jiwa Rasul serta kebenaran berita yang dibawanya, merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam mereka itu dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Jadi dalam dakwah sirriyah ini Nabi SAW tidak semua diajak masuk Islam. Jadi lihat-lihat orang dulu dia. Ini kalau saya ngomong sama ini masalah nih. Ini kalau saya ngomong sama orang ini kayaknya belum bisa. Tapi kalau sama orang ini bisa. Jadi dia lihat karakter orang dulu. Makanya tidak semua Rasul ajak. Padahal bisa saja Nabi SAW mengajak semua orang kan, tetapi karena kecerdasan Nabi SAW dalam berdakwah, dia harus pelan-pelan dalam dakwah sirriyah ini. Maka tidak semua orang diajak Nabi. Dia hanya mengajak teman-teman yang baik saja, yang tahu karakternya seperti apa. Makanya di awal-awal dakwah itu kita lihat sahabat-sahabat yang masuk Islam itu memang mereka memiliki karakter baik, baik ketika di masa jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Seperti contohnya Abu Bakar. Kemudian juga Utsman bin Affan. Itu di masa jahiliyah memang akhlaknya sudah bagus, sehingga kemudian diajak masuk Islam lebih mudah lagi. Atau Abdurrahman ibn Auf atau Abu Ubaidah bin Jarrah, itu dikenal semasa jahiliyah pun orang-orangnya baik gitu, sehingga ketika diajak Islam lebih mudah. Ini juga yang mendasari Nabi SAW kemudian mendakwahkan secara sirriyah. Lah tentu Nabi SAW mendahulukan keluarganya. Makanya di sini kata beliau, di antara barisan terdepan yang masuk Islam dari keluarganya adalah tentu yang pertama Ummul Mukminin Khadijah. Belum ada orang yang masuk Islam di zaman itu kecuali Khadijah. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, artinya Rasul didaulat menjadi seorang Rasul, berarti sudah diharuskan mengajak manusia ke dalam Islam. Lah yang pertama diajak oleh Rasulullah Khadijah. Ketika Nabi mengatakan kepada Khadijah tentang kenabian dan kerasulannya, Khadijah langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lah ketika itu Khadijah menjadi separuh daripada Islam, separuhnya Nabi, separuhnya Khadijah, karena memang belum ada orang lain yang masuk Islam. Baru kemudian dari Khadijah ini merambat kepada anak angkatnya, mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang dihadiahkan Khadijah kepada Nabi, namanya Zaid ibn Harithah. Itu budaknya Nabi yang dimerdekakan kemudian diangkat menjadi anak angkat. Karena kisah Zaid ibn Harithah ini kan masyhur. Jadi waktu kabilah dia itu diserang oleh musuh, lah Zaid ibn Harithah ini masih kecil, ya, kemudian diculik sama musuh. Lah oleh musuhnya kemudian dijual di pasar ukat. Lah oleh keluarga Khadijah dibeli, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Ini Zaid ibn Harithah ini. Lah setelah menikah dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW dikaruniai anak namanya Qasim, tapi sayang kemudian meninggal. Kemudian diberi anak juga namanya Abdullah atau At-Thayyib, sayang juga meninggal. Jadi Nabi ini gimana perasaannya? Sedih. Makanya Khadijah sebagai istri, walaupun dia pun ikut sedih bagaimanapun, Qasim dan Abdullah juga anak kandung dia, tapi dia berusaha membesarkan hati
supaya suaminya yang notabene Nabi SAW tidak berlarut dengan kesedihan karena anak-anak laki-lakinya meninggal, maka Khadijah menawarkan Zaid untuk diangkat menjadi anak angkat. Itu kan budak hadiah sebenarnya. Kemudian oleh Nabi SAW dimerdekakan, maka jadilah kemudian anak angkat Rasul. Ada kisah tentang Zaid ini. Zaid ini kan dulu namanya oleh Rasul dinasabkan kepada beliau Zaid bin Muhammad. Karena begini, jadi orang tua Zaid ini kan sudah lama gak ketemu anaknya semenjak penculikan itu. Tiba-tiba mungkin ada kawan-kawan dari kabilahnya itu sedang berdagang sampai ke negeri Mekah. Jadi dia melihat Zaid itu sedang bermain-main. Kemudian dia mencari tahu Zaid ini siapa yang ngasuh. Kemudian setelah tahu bahwa yang mengasuh adalah orang namanya Muhammad, akhirnya dia pulang melaporkan kepada ayahnya bahwa anakmu ada di sana. Akhirnya kemudian ayahnya ini membawa harta banyak untuk menebusnya. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW ketika itu tidak lantas kemudian memberikan Zaid, tetapi memberikan pilihan kepada Zaid, karena Zaid waktu itu sudah 10 tahun usianya. Artinya sudah mumayyiz, walaupun belum balik, tapi kan sudah bisa membedakan. 10 tahun itu kan sudah bisa diajak bicara. Nabi mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, ini keluargamu datang mau ngambil kamu, dan saya adalah sebagai ayah angkatmu. Kau milih mana? Mau tinggal dengan ayah angkatmu atau engkau mau menyusul keluargamu pulang? Di luar prediksi dan dugaan keluarganya, disangkanya Zaid mau balik gitu kan. Rupanya dia memilih hidup bersama Nabi. Nah, saking senangnya Nabi, karena memang Rasul merawat dari kecil masalahnya kan. Senang bahwa si Zaid ini tidak ikut ayahnya, tapi memilih dia. Makanya kemudian dia pun menggendong Zaid dan berteriak-teriak di sekitar Mekah dan mengatakan, sekarang Zaid bukan putra Harithah, tapi dia Zaid adalah putra Muhammad. Sejak itulah maka nasabnya kepada Nabi SAW. Tapi kemudian setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan wahyu turun terus. Turun surah Al-Ahzab. Ya, di permulaan itu. Ma ja'alallahu adiyaakum abna'akum. Bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu harus dinasabkan kepada bapak angkatnya. Dari sini Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Balikkan nasabnya kepada bapak aslinya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadinya Zaid ibn Muhammad oleh Nabi dibalikan lagi ke bapak aslinya. Dirubah lagi aktenya. Yang tadinya Zaid bin Muhammad dirubah aktenya jadi Zaid ibn Harithah, karena ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Anak angkat, anak angkat, anak kandung, anak kandung. Karena anak angkat itu tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan perwalian, tidak ada hubungan warisan. Tiga-tiganya terputus. Anak angkat itu, walaupun ibu mengadopsi anak dari bayi masih merah sekalipun, sampai kemudian dewasa dan ibu curahkan kasih sayang ibu kepada anak angkat itu, tetap 3 perkara berlaku. Tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan apa lagi tadi? Waris, mahram, wali, nasab ya. Wali itu ya nasab tadi. Ya. Kalau anak kandung ya semua ada. Kalau anak kandung bisa jadi wali, bisa jadi waris, bisa jadi mahram. Kalau anak angkat tidak bisa. Ya. Lah karena Zaid ini dari kecil bersama Khadijah kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW, maka itu pula menjadi sasaran dakwah kedua. Setelah Khadijah masuk Islam, maka Zaid kemudian diajak masuk Islam dan masuk Islam. Kemudian orang ketiga adalah Ali. Ali juga sama menjadi anak angkat Nabi sebenarnya, karena itu bagian daripada jasa baik pamannya, artinya ayah Ali kepada Nabi. Jadi sudah mengasuh Rasul dari usia 8 tahun sampai
menikah gitu ya sampai diangkatnya jadi nabi. Kemudian setelah menikah dengan Khadijah kan kaya nabi. Sehingga sebagai balas budi kepada pamannya, makanya akhirnya kemudian meringankan beban pamannya dengan cara apa? Mengasuh anak-anaknya. Nah, salah satunya adalah beberapa paman yang lainnya mengambil anak-anak yang lainnya dari anak Abu Thalib. Lah Rasul memilih mengambil Ali untuk diasuh. Dan ketika itu juga Ali usia 10 tahun. Lah itulah yang kemudian menjadi sasaran dakwah yang ketiga dari Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada awalnya Ali bin Abi Thalib belum merespon kan, tapi lama-lama akhirnya kemudian dia pun merespon. Kemudian masuk Islam sembunyi-sembunyi tanpa diketahui ayahnya Abu Thalib. Sampai pada waktunya ketahuan juga akhirnya. Tapi Abu Thalib tidak marah, justru dia mengatakan ketika anaknya Ali mengajak Abu Thalib dan juga Rasul mengajak Abu Thalib masuk Islam, Abu Thalib menolak. Alasannya apa? Kalaulah bukan karena celaan kaumku, tentu aku akan masuk Islam. Jadi dia takut celaan kaumnya, takut nanti kaumnya ngomong apa terhadap dirinya, sementara dia tokoh kan begitu. Makanya dia tidak mau masuk Islam karena takut celaan. Dan itulah salah satu penghalang hidayah. Salah satu penghalang hidayah itu takut kepada manusia. Ya, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantaranya orang-orang yang dalam lingkungan keluarga Rasul yang diajak masuk Islam dalam dakwah sirriyah itu. Berarti sudah Khadijah, kemudian Zaid ibn Harithah, kemudian Ali. Ya, tentu kemudian disusul dengan anak-anak putrinya. Anak-anak putri Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah kan gitu. Disusul dengan anak-anaknya. Bahkan ketika Zainab di antara anak Rasul yang pertama kali masuk Islam, anaknya, anak yang paling besar dari Khadijah, dari anak perempuan maksudnya ya, Zainab. Itu suaminya Abul As ibn Rabi ini, itu kan sedang safar ke Syam. Dan karena kebiasaan orang Mekah kan seorang peniaga. Jadi Abul As ibn Rabi ini pulang ke Mekah, sementara istrinya sudah masuk Islam, Zainab itu. Maka Zainab ketika itu mencoba mengajak suaminya untuk masuk Islam, Abul As ibn Rabi ini, tapi belum dapat hidayah, nggak mau. Sama dengan Abu Thalib juga. Apa kata orang nantinya? Masa saya masuk ke agama mertua sementara agamanya aneh kan gitu. Jadi suami daripada Zainab, Abul As ibn Rabi itu menolak, tidak mau. Bahkan sampai ketika kemudian hijrah, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, di antara putri Nabi SAW yang tidak ikut hijrah itu Zainab, karena dia cintanya dengan suami, dia memilih tinggal bersama suaminya. Padahal suaminya jelas-jelas kafir, musyrik. Tapi kan ketika itu belum ada larangan. Seorang muslimah boleh menikah dengan orang musyrik gitu ya. Belum ada larangan, makanya bisa satu rumah. Karena ayatnya belum turun. Sampai ketika terjadi perang Badar, lah Abul As ini ikut memerangi Nabi. Jadi dia ikut dalam tentaranya Abu Jahal. Tetapi disebutkan oleh di sejarah karena terpaksa. Karena ketika itu kan Abu Jahal memaksa semua harus terlibat karena demi menjaga kehormatan penduduk Mekah. Jadi mau tidak mau Abul As ibn Rabi ikut di belakang tentara Abu Jahal. Lah ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal kan meninggal semuanya, tokoh-tokoh Quraisy itu. Lah suaminya Zainab ini ketahuan, tidak dibunuh tapi ditawan. Lah ketika itu kan belum ada hukuman tawanan. Tawan itu diapain? Apa dibunuh atau harus ditebus atau apa, kan belum ada wahyu ketika itu. Dan Nabi SAW kan mengumpulkan sahabat diantaranya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, minta ide mereka gitu ya. Ini tawanan bagusnya diapain gitu kan. Jadi ketika itu Umar tegas, disuruh dibunuh karena mereka sudah memerangi Allah dan Rasulnya, harus dipenggal gitu sebagai konsekuensi perlawanan mereka. Tapi Abu Bakar lebih halus lagi dengan mengatakan, kalau aku sih, kata Abu Bakar, lebih baik buatlah tebusan, karena di antara tawanan itu juga ada
hubungan kerabat, ada hubungan keluarga kan itu. Masa dibunuh kata Abu Bakar? Dibebaskan aja tapi dengan cara tebusan. Bayar sekian kita bebaskan. Walaupun kemudian setelah beberapa waktu pendapat Umar justru dibenarkan oleh Al-Quran. Yang kuat itu justru pendapat Umar kan, karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Anfal, maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Ya, tidak boleh seorang nabi itu punya tawanan. Artinya harus dibunuh mereka kan tawanan karena merangkul dan Rasulnya. Tapi karena belum ada ayat itu turun, maka Rasulullah SAW ketika itu masih memilih pendapat Abu Bakar. Karena pendapat Abu Bakar kan masih lebih lembut lah. Akhirnya mulailah kemudian buat pengumuman, boleh dibebasin tapi bayar. Maka ditentukan bayarnya sekian. Kalau tidak bisa ditebus dan dia punya pengetahuan baca tulis, maka dia harus mengajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis sampai pintar baru dibebaskan. Antara dua pilihannya, tebus atau ngajar orang Islam. Kalau tidak sanggup, ya selamanya jadi budak ya. Nah ketika itu kan suaminya Zainab ini kan bagaimanapun harus ditebus oleh Zainab. Siapa keluarganya lagi kecuali istrinya. Dan sementara Zainab tidak punya uang sebanyak itu. Akhirnya yaitu dia terpikir dengan kalung yang pernah dihadiahkan Khadijah tadi. Akhirnya dia milih lihat kalung, boleh juga lah ini sebagai tebusan suamiku. Itu saking sayangnya. Akhirnya dititipkan kepada adiknya Abul As ibn Rabi supaya ke Madinah menebus abangnya dengan kalung Khadijah itu. Lah ketika Nabi SAW melihat kalung itu tentu teringat ini kan kalung istriku kan begitu. Kok bisa di sini gitu. Ya sempat Rasul menangis sampai kemudian sahabat bertanya, kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Gara-gara saya utas kalung itu. Maka Rasul mengatakan kalian tidak tahu sejarah kalung ini. Kata Rasul, ini kalung milik Khadijah, dihadiahkan kepada putrinya Zainab di hari pernikahan. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau balikan kalung ini ke pemiliknya, bebaskan suami. Kalau kalian mau. Tapi kalau kalian tidak mau ya terserah. Tapi kata para sahabat, tentu mereka akan mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Akhirnya kalungnya dibalikan, kemudian suaminya dibebaskan. Tapi dengan syarat kata Rasul, sepulangnya suami daripada Zainab, Abul As bin Rabi ini, dia harus memulangkan Zainab ke Madinah. Karena sudah turun ayat, tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Ya. Tidak halal lagi, tidak boleh turun ayat tuh. Akhirnya kemudian lah ketika itu kan Zainab sedang hamil. Ya. Masalahnya kesalahan suaminya Abul As bin Rabi ini memulangkan Zainab di siang bolong, di mana orang-orang musyrik itu mereka sedang terjaga, ketahuan gitu. Akhirnya cegatlah sama pasukan Abi Sufyan, Abu Jahal yang ketika itu masih kafir Abu Sufyan itu. Dan juga Abu Jahal dan juga yang lainnya. Ketakutanlah Zainab, terjadilah keguguran di situ. Ya ketakutan kan gitu. Akhirnya kata Abu Jahal disarankan, kalau engkau ingin memulangkan Zainab jangan siang-siang, malam-malam. Ya. Akhirnya kemudian setelah ada kesepakatan, maka Zainab pun dipulangkan malam-malam sampai kemudian di Madinah. Nah, Zainab itu kan punya anak perempuan namanya Umamah. Umamah itu yang hadisnya kalau Nabi sedang sholat, kadang Rasul menggendongnya. Kemudian kalau sujud diletakkannya. Nah, itulah Umamah tuh, putri daripada Zainab. Dan dia sempat besar dan menikah dengan Ali. Jadi ketika Fatimah meninggal, maka Fatimah berwasiat kepada Ali untuk menikah dengan Umamah. Apanya? Dia kan bolehlah, apa yang jadi masalah kan Ali bukan, tidak ada hubungan dengan ini. Ya, dengan secara apa namanya? Ya sekarang sepupuan aja boleh. Ini kan jauh, Ali anaknya Abu Thalib. Ini anak Nabi, kan nggak ketemu. Ya, itu jatuhnya mungkin apa ya? Ya sepupu mungkin ya. Sepupu ya jatuhnya ya. Iyalah sepupuan kan jatuhnya, kan keponakan. Tapi ya qadarullah juga tidak punya anak juga. Dari pernikahan dengan Ali juga tidak punya anak gitu. Sampai Ali meninggal, dia dinikahi lagi oleh yang lainnya, kemudian dia meninggal kan itu.
Itu sejarahnya. Tapi yang ingin saya katakanlah ketika Abul As kemudian sudah memulangkan, Abul As ini kan safar dia ke mana, ke Syam untuk berdagang. Pulangnya pula ketangkap lagi sama orang Islam. Jadi 2 kali kena tawanan tuh. Lah akhirnya dia pun sembunyi di rumah Zainab. Zainab pun melindungi dia bagaimanapun tuh suaminya. Ya. Tapi akhirnya sejak itulah kemudian Abul As bin Rabi sebenarnya ingin masuk Islam dari dulu sebenarnya. Cuman karena dia masih banyak tanggungan terhadap orang musyrik, setelah semua tanggungannya dibalikan kepada orang musyrik, kemudian dia masuk Islam terang-terangan di Mekah, pulang ke Madinah, kemudian mendatangi Nabi SAW dan tidak dilakukan pernikahan baru. Ya langsung jadi suami istri. Di sini jadi hukum fikih. Kalau umpamanya dulunya ada orang Hindu atau Buddha gitu kan, suami istri, dua-duanya masuk Islam, ya tidak perlu nikah lagi. Jadi sudah dianggap pernikahannya dulu itulah pernikahan dalam Islam. Karena Abul As bin Rabi ketika sudah masuk Islam, kemudian terujuk dengan Zainab, tidak ada pernikahan baru di situ. Kan dulunya sama-sama penyembah berhala kan gitu. Artinya ketika rujuk ke Islam berarti tidak perlu diulangi pernikahannya gitu maksudnya. Sudah sah gitu suami istri kalau dua-duanya masuk Islam gitu. Taib. Jadi semua anak-anak Nabi SAW masuk Islam, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah gitu ya. Baru setelah keluarganya Nabi SAW mulai dari istri, budak, pembantu sampai anak-anaknya masuk Islam, lah Nabi mulai menginjak keluar. Ya tentu di antara semua kawan-kawan yang paling baik dengan Rasul adalah Abu Bakar. Karena biografi Abu Bakar sendiri dari kecil tidak pernah nyembah berhala. Abu Bakar itu pernah ayahnya ngajari Abu Bakar nyembah berhala waktu kecil, tapi Abu Bakar menolak fitrahnya. Jadi ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa tuh membawa Abu Bakar ke ruangan yang banyak berhalanya, tempat sesembahan orang-orang musyrik. Kemudian ditinggal, maksudnya biar terbiasa nyembah berhala. Tapi di ruangan itu Abu Bakar nggak nyembah berhala. Ya, sejak kecil pun nggak nyembah berhala. Bahkan ketika itu Abu Bakar malah kemudian mempermainkan berhala. Dia minta makan, minta minum, minta pakaian sama berhalanya kan, nggak dikasih, dipukul berhalanya. Ya, namanya berhala masa bisa ngasih kan itu. Malah dibuat mainan sama Abu Bakar itu. Sehingga dikenal Abu Bakar itu tidak pernah nyembah berhala dari kecil katanya. Tidak pernah menyentuh khamar, tidak pernah menyentuh zina, padahal di zaman itu kerusakan luar biasa gitu. Jadi Abu Bakar ini termasuk orang yang fitrahnya lurus sejak kecil. Dan Rasul tahu karakternya, makanya yang pertama kali diajak oleh Nabi SAW masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Dan satu-satunya sahabat yang ketika masuk Islam tidak ada keraguan, Abu Bakar. Kalau sahabat yang lainnya masih ragu-ragu, betul ke Nabi, betul ke tidak, masih ragu-ragu mereka. Setelah kemudian yakin dia Nabi baru masuk Islam. Tapi Abu Bakar tidak. Satu-satunya sahabat yang ketika diajak Islam langsung bersyahadat hanya Abu Bakar. Bahkan satu-satunya keluarga yang semua masuk Islam di zaman itu hanya Abu Bakar. Kalau yang lain mungkin ibunya masuk, anaknya tidak, anaknya masuk, ibunya tidak, dua-duanya masuk, suaminya tidak. Pokoknya dari keluarga itu ada yang nggak Islam gitu ya. Tapi Abu Bakar ini semua masuk Islam. Istrinya, ibunya, anaknya, saudaranya, semua diajak Islam. Makanya itulah keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Makanya mudah ketika diajak masuk Islam, dia masuk Islam. Itulah kenapa embel-embel di belakang Abu Bakar itu disebut As-Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar, karena dia membenarkan apapun ucapan Rasul tanpa menggunakan akal untuk membantahnya. Otak secerdas Abu Bakar saja kalau sudah wahyu sami'na wa ata'na. Itulah kelebihan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar dikenal sebagai tujar ad-dhahab. Dia pedagang emas. Ya, Abu Bakar itu tukang emas dia. Dan kita tahu bahwa pedagang emas itu kan menguasai pasar. Ya, beda dengan tukang beras, ya kan? Tukang beras satu truk harganya cuma berapa? Tukang emas satu truk bisa beli Banten dia. Ya. Jadi dia walaupun kecil tapi harganya besar. Makanya dia menguasai pasar. Dan tukang emas ini punya skill tersendiri. Apalagi Abu Bakar ini dikenal sebagai ahli nasab. Jadi orang-orang Arab tuh kalau berselisih nasab datangnya kepada Abu Bakar, tanya Abu Bakar, saya ini mau nanya bapak saya siapa, kakek saya siapa, bu saya tahu dia. Ya, tahu sekali. Makanya wajar kalau dia punya putri Aisyah itu cerdas, bapaknya cerdas, ahli nasab. Semua orang Arab kalau tanya nasab sama dia. Kalau sekarang kan ada lembaganya.
Ya, ada lembaga umpamanya ada orang ngaku keturunan nasab Nabi, ya datang ke lembaganya tanya, kan itu betul nggak saya sampai Nabi atau terputus. Ya, tapi zaman sekarang beli nasab aja ada. Tolong sambungkan saya nasab, saya kasih duit katanya kan. Sekarang beli nasab ada. Kan? Abu Bakar tidak perlu pakai lembaga, itu di otak dia semua. Semua nasab kabilah-kabilah Arab dia tahu. Itulah yang kemudian menjadi mudah dakwah Nabi. Karena karakter Abu Bakar juga lembut orangnya, ya kan. Kemudian juga dia pengusaha, kemudian juga dia dihargai karena memang pakar nasab, dan dia juga pergaulannya luas. Itulah yang kemudian memudahkan bagi Nabi SAW untuk melakukan dakwah sirriyah itu. Maka dari tangan Abu Bakar ini akhirnya banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam dari tangan Abu Bakar. Ya, salah satunya adalah ya tadi rata-rata 10 sahabat yang disebut dengan al-mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu sebagian besarnya masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Yang Utsman bin Affan, itu kan Abu Bakar yang ngajak, Abu Ubaidah, Abdurrahman ibn Auf, dan hampir Zaid ibn Sa'id ibn Zaid. Ya, itu semua itu adalah jasa daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian kata beliau, kemudian Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut, disenangi, luas, berbudi luhur, serta suka berbuat baik. Karena sifat Abu Bakar itu sama dengan sifat Nabi. Ingat ketika Khadijah melihat Nabi ketakutan, kemudian minta diselimuti, apa kata Khadijah? Jangan takut wahai suamiku, ini tanda Allah tidak akan menghinakan kamu kok, karena engkau ini tukang silaturahim. Kemudian kalau engkau ngomong jujur, engkau suka bantu orang, macam-macam disebutkan tuh sifat-sifat Nabi. Lah sifat yang disebutkan Khadijah kepada Nabi SAW persis seperti sifat yang disifatkan Ibn Diginnah kepada Abu Bakar. Ada orang namanya Ibnu Diginnah. Ibn Diginnah ini tokoh Quraisy. Ibnu Diginnah ini salah satu tokoh Quraisy yang ya diperhitungkan ketokohannya. Jadi satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini karena sudah tidak tahan di Mekah, ingin hijrah dia. Tak tahan sekali melihat para sahabat disiksa, ditekan, diintimidasi, dicaci, dimaki, digibah, difitnah, dibully, macam-macam lah. Jadi dia nggak tahan, ingin hijrah Abu Bakar ini. Akhirnya kemudian dia siapkan unta dengan sebuah perbekalannya. Dia ingin meninggalkan Mekah. Di tengah jalan berjumpa dengan orang namanya Ibnu Diginnah. Ibnu Diginnah ini tokoh. Di stop, ya Abu Bakar mau kemana kan? Kata Abu Bakar, "Dzarni a'budullah," katanya. Biarkan aku ingin nyembah Allah sesukaku di luar, katanya. Di sini nggak bisa, katanya. Kata Ibnu Diginnah, oh tidak bisa. Orang sepertimu la takhruj wa la tukhraj. Kau nggak boleh keluar dan tidak boleh orang usir kamu. Orang sepertimu ya Abu Bakar tidak boleh diusir dan tidak boleh keluar. Nggak ada orang sebaik kamu. Kemudian Ibn Diginnah mensifati karena engkau ini orangnya tukang silaturahim. Kalau ngomong jujur persis seperti sifat Rasul yang disifatkan Khadijah kepada Rasul dengan sifat Ibn Diginnah yang disifatkan kepada Abu Bakar. Kurang lebih seperti itu. Jadi seolah-olah Abu Bakar ini cerminan Nabi. Sifatnya persis. Nah, itulah akhirnya makanya kenapa Rasul dengan Abu Bakar klop itu, karena punya sifat yang sama. Ya, dia suka silaturahim, menghormati tamu, kalau ngomong jujur, membantu orang, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kemudian Abu Bakar ini menjadi batu loncatan dakwah sirriyah untuk memuluskan dakwah Nabi SAW, mengajak orang-orang baik masuk Islam. Ya. Kemudian di sini kata beliau, para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadian Abu Bakar karena kecerdasannya, kesuksesannya, kemudian bisnisnya, pergaulannya. Kemudian beliau terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai dan selalu berinteraksi dan bermajlis dengannya. Bahkan hal itu maka masuk Islamlah Utsman ibn Affan. Ini di tangan Abu Bakar nih, Utsman bin Affan. Kemudian juga Zubair ibn Awwam masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman ibn Auf itu juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Termasuk Talha ibn Ubaidillah itu masuk Islam
di tangan Abu Bakar. Lah, nama-nama orang ini masuk dalam deretan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya, itu semua di tangan Abu Bakar. Bayangkan betapa besarnya itu pahala Abu Bakar. Karena Islam ini kan berkembang karena orang-orang ini. Kan kita mendengar dalam istilah dakwah itu multi level pahala. Ya, bukan multi level marketing. Multi level pahala. Semakin banyak yang didakwahi kan semakin banyak pahala kita. Coba bayangkan, yang mengajak orang-orang ini masuk Islam dibawa kepada Rasulnya Abu Bakar. Akhirnya orang-orang ini masuk Islam, dan orang-orang inilah yang menyebar Islam kemana-mana sampai ke sini. Berarti jasanya Abu Bakar itu besar. Wajar kalau Rasul mengatakan, kalau keimanan semua manusia setelahku, kata Rasul, ditimbang di satu neraca, dan keimanan Abu Bakar ditimbang di neraca satunya, tentu keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan umat ini. Saking berjasanya Abu Bakar kepada kita semuanya. Kalau bukan karena Allah, kemudian Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, tentu Islam tidak sampai kepada kita. Tapi lihat jasa Abu Bakar luar biasa. Kemudian kata beliau, di antara orang-orang yang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal ibn Rabah Al-Habashi. Bilal yang disiksa oleh majikannya. Ya, siapa? Umayyah ibn Khalaf. Majikan Bilal itu ngeri kali kalau menyiksa Bilal. Ya. Kemudian diikuti oleh amin kepercayaan umat ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang orang yang sangat lembut sekali Abu Ubaidah. Sampai Umar bin Khattab itu sayang dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lah, nama beliau adalah Amir ibn Jarrah. Beliau berasal dari suku Bani Harith ibn Fihr. Selanjutnya menyusul keduanya Abu Salamah ibn Abul Asad. Kemudian menyusul setelah itu Arqam bi Abi Arqam. Ini sejarah Arqam bi Arqam ini menarik. Karena rumahnya nanti itu akan menjadi markas dakwah Nabi. Namanya Darul Arqam. Ya, di rumah Arqam bin Abi Arqam ini. Padahal rumah itu sebenarnya tidak jauh dari Mekah. Tidak jauh dari Mekah. Cuman karena Arqam ibn Abi Arqam ini dia berasal dari kabilah musuh Nabi. Kan Nabi ini kabilahnya Quraisy, dari Bani Hashim. Ya. Lah, musuh-musuh Nabi SAW itu kan rata-rata dari Bani Asad, seperti siapa? Abu Jahal dan yang lainnya. Lah, dari musuh-musuh di awal-awalnya, musuh-musuh Nabi itulah Arqam bin Abi Arqam itu masih muda. Kemudian dari kabilah seberang lagi, ya, yang tidak menyukai Nabi, masuk Islam. Jadi kalau seandainya rumahnya dijadikan basis dakwah, itu orang tidak tahu jadinya. Karena biasanya kalau orang kumpul itu kan biasanya di orang-orang yang sudah tua, sekelas Abu Bakar mungkin, ya udah tua-tua kan. Di rumahnya orang-orang yang dituakan. Gak berpikir kalau perkumpulan justru di rumah Arqam bin Arqam yang usianya masih belasan tahun ketika itu. Ya, jadi orang gak curiga. Yang kedua, memang dia dari kabilahnya musuh Nabi. Jadi orang tidak tahu. Jadi orang kumpul di sini tiap hari, orang nggak tahu. Makanya kenapa kemudian sejarah Arqam bin Abi Arqam ini sangat disebut-sebut kalau kita bicara soal sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Arqam bin Abi Arqam ini juga masuk Islam dari awal-awal. Dia dari suku Mahzum. Kemudian setelah itu Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini orangnya baik di zaman jahiliyah ketika masuk Islam. Ya, kemudian dia sangat dihargai. Tapi sayang ketika dia hijrah ke Mekah, dialah orang yang pertama kali meninggal ketika hijrah ke Madinah, dia orang yang pertama kali meninggal di Madinah dan yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi. Ini Utsman ibn Mad'un. Kemudian kedua saudaranya Qudamah dan juga Abdullah. Kemudian Ubaidillah bin Al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Kemudian Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid ini dia adalah istri daripada adiknya Umar. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah, menikah dengan Sa'id ibn Zaid ini, dan dia satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bahkan ketika Umar belum masuk Islam dan dia mencari Nabi untuk membunuhnya ketika itu, di tengah jalan kemudian Umar ini dihadang oleh temannya. Nah, temannya ini sebenarnya sudah masuk Islam, cuman pura-pura. Dia ngomong sama Umar, mau kemana? Mau cari Muhammad, kubunuh dia katanya. Dia buat susah saja orang Quraisy katanya. Gara-gara dia jadi
banyak pertengkaran karena akhirnya kan kalau udah masuk Islam terpaksa bertengkar dengan keluarganya kan. Jadi Umar melihat ada kecemburuan, ini biang keroknya pasti si Muhammad gitu maksudnya. Makanya dia datang bawa pedang mau menghunus Nabi SAW, tapi di tengah jalan ketemu kawannya. Kata kawannya, mau kemana? Mau cari Muhammad gitu. Nggak usah nyari dia katanya. Mau nggak kuhabarkan sesuatu yang lebih menarik daripada kau cari Muhammad? Apa itu? Adekmu si Fatimah lo masuk Islam gitu. Oh, akhirnya dia balik tidak mau nyari Nabi, pulang dia ke rumahnya Fatimah. Lah kebetulan Fatimah itu adiknya itu sedang membaca Quran kepada Khabbab ibn Arad dengan suaminya Sa'id ibn Zaid ini. Tiba-tiba rumahnya dilabrak gitu ya. Dan Umar tahu lah main kasar, ya. Kemudian langsung dimarahi, kemudian dipukuli kan sampai berdarah tuh Fatimah itu. Tapi kan baru sadar dia memukul seorang wanita, aib orang Arab itu. Akhirnya dia sadar, disitulah hidayah datang. Minta apa yang ada di tangan. Ini Al-Quran. Sini saya baca. Oh enggak bisa kata Fatimah. Kau mandi dulu. Ya. Akhirnya kemudian dia mandi lah. Khabbab ibn Arad yang sembunyi karena ketakutan di balik tembok, muncul dia. Karena nampak Umar sudah reda, nampak mendapat hidayah, maka Khabbab menghabarkan kepada Umar, ya Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Satu Abu Jahal, kan namanya Amr ibn Hisham. Satu Umar bin Khattab. Lah ketika Khabbab mengatakan seperti itu, masuk hidayah, dia ingin masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya. Nah itu sejarahnya siapa? Sedikit Said bin Zaid al-Adawi dan istrinya Fatimah binti al-Khattab al-Adawiyah, saudara perempuan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini seorang pandai besi. Dia dibeli sama Ummu siapa namanya, majikannya Ummu Anmar atau siapa itu. Dia beli budak di pasar. Ummu Anmar ini Khabbab ibn Arad ini karena tengok kekar, badannya kuat, tenaganya, dan dia punya usaha pandai besi. Ummu Anmar membeli Khabbab untuk menjadi pegawainya. Ya, tapi di tengah jalan Khabbab masuk Islam. Kan banyak orang Muslim dari kalangan budak. Marahlah Ummu Anmar. Jadi setiap hari dicucu sama besi panas. Pokoknya suruh murtad. Pokoknya tiap hari dicuci besi panas. Sampai di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Umar kan pernah mengumpulkan banyak para sahabat, nostalgia di zaman Nabi, semana penderitaan dulu itu. Nah, salah satunya Khabbab hadir di situ. Ketika giliran dia mau bercerita, dia tidak bercerita, dia cukup membuka bajunya saja. Rupanya tidak ada satupun di badannya kecuali ada bekas tusukan besi panas. Umar pun menangis. Itulah Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud Al-Khudali, ma'ruf. Ya, Abdullah ibn Mas'ud ini orang yang gigih sekali. Termasuk as-sabiqun al-awwalun gitu. Kemana-mana bersama Abu Bakar dia. Dia pengembala kambing, orang miskin, tapi dia dekat dengan Abu Bakar. Dan akhirnya dia menjadi pakar Quran, menjadi rujukan kan kalau ingin belajar Quran, ambillah dari Abdullah ibn Mas'ud. Dan dia punya suara yang sangat indah, Abdullah ibn Mas'ud ini. Ya, dan dijuluki dengan pakar Quran. Kemudian juga, dan selain mereka itulah yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun, yang disebutkan dalam surah Taubah ayat 100, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan begitu seterusnya. Mereka terdiri semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisham menjumlahkan lebih dari 40 orang yang awal-awal masuk Islam, itu maksudnya dari dakwah Syriah. Namun dalam penyebutan sebagian dari nama-nama tersebut masih perlu diteliti. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam di seantero Mekah dan mulai menjadi bahan perbincangan orang banyak. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang sama pun dilakukan oleh Nabi SAW dalam pertemuan dan pengarahan agama yang beliau berikan, karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi. Sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surah Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan penggalan-penggalannya
ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek yang berakhiran indah dan kokoh, yang isinya menyejukkan, memikat dan begitu seterusnya, karena kita tahu bahwa orang-orang Arab kan suka syair, ya. Makanya ayat-ayat yang banyak turun itu ayat-ayat pendek, kebanyakan juz amma. Kebanyakan juz amma itu rata-rata turun di kota Mekah. Itulah awal-awal turun rata-rata juz amma. Surah-surah pendek dalam juz amma itu kan rata-rata makkiyah. Ya, karena ciri daripada ayat makkiyah dengan ayat madaniyah itu, kalau ayat makkiyah itu bicara soal keyakinan, bicara soal surga, neraka, akhir zaman, kematian, tauhid, kelembutan, tazkiyatun nafas, pokoknya yang menarik orang dan lebih kepada keimanan. Lain kalau periode Madinah kan lebih banyak ke ibadah, sholat, puasa, zakat, pokoknya yang amalan-amalan yang sifatnya badan, yaitu di Madinah. Kalau di Mekah itu kan rata-rata amalan-amalan hati, karena bicara masalah tauhid dan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Apa sih fungsinya? Kenapa Rasul itu selalu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena yang namanya hubungan itu kan ada dua. Ada hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, ada yang disebut dengan hablum minannas. Dengan kita beriman kepada Allah tersambunglah hablum minallah. Tapi dengan kita beriman dengan hari akhir maka tersambunglah dengan hablum minannas. Karena ada hari akhir, ada balasan. Harus baik sama orang, nanti dibalas. Ada kehidupan setelah kematian, makanya jangan macam-macam dengan orang, jangan buat zalim, kan itu. Makanya kenapa diingatkan dua perkara? Selalu Rasul mengingatkan, ingat iman kepada Allah, ingat iman kepada hari akhir. Ingat kepada Allah supaya tauhidnya mantap, ingat kepada hari supaya jangan jahat kita. Karena ada hari pembalasan, ya. Nah, ini juga diantara dakwah sirriyah yang disebutkan oleh pengarang. Wallahu a'lam, sekira sampai di sini. Ya, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.